Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Haji Teddy Priyatna MAG serta Ibu Diah Mulhayatiah SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembelajaran, serta yang terhormat pula teman-teman semuanya mahasiswa-mahasiswi kelas PAI 4B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Bakta, Dian Muhrom, serta Endah Alfi Rohmah, kami akan membahas materi tentang administrasi kelas yang terbagi ke dalam 4 subbab. Yang pertama, hakikat administrasi kelas. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip dalam administrasi kelas. Yang ketiga, permasalahan pendekatan dalam administrasi kelas. Dan yang keempat, ada bentuk kegiatan dalam administrasi kelas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ayu Bakta. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai hakikat administrasi dan juga prinsip-prinsip dalam administrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengulang sedikit apa itu administrasi. Nah, dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, agenda, ketimang-ketik, pembukuan ringan, dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan. Sedangkan menurut yang luasnya yaitu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, pernyataan tadi merupakan pengertian dari administrasi. Sekarang apa itu pengertian kelas? Nah, kelas itu merupakan sebuah ruangan di lembaga pendidikan yang merupakan wadah tempat terjadinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk mentransfer ilmu pengetahuannya kepada peserta didik seperti itu. Lalu terjadilah perubahan tingkah laku dari peserta didik tersebut. Nah, dari pengertian tersebut ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama saya ambil dari pengertian Omar Hamalik, yaitu kelas yaitu suatu kelompok orang yang melaksanakan kegiatan mencari ilmu bersama yang menerima pengajaran dari guru. Pengertian selanjutnya menurut Suharsimi, kelas yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang bersamaan mendapatkan pelajaran yang sama dari guru yang sama. Adapun menurut Hadari Nawawi memandang kelas menjadi dua sudut. Yang pertama dalam arti sempit, yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, kawasan para siswa melaksanakan proses mencari ilmu, mengajar secara bersamaan. Sedangkan menurut arti luasnya, yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bab dari masyarakat, sekolah, sebagai suatu kesatuan yang diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mencari ilmu yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari pengertian administrasi dan kelas tersebut, bisa kita simpulkan bahwa administrasi kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta juga kondusif seperti itu. Atau juga pengelolaan kelas yaitu kemampuan mengkondisikan, mengatur, dan mengendalikan kelas agar proses mencari ilmu berjalan dengan efektif, efisien, dan mencapai tujuan. Berdasarkan Leinhardt dan Smith dikutip Groot dan Proppi menyimpulkan adanya dua pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa saja itu? Yang pertama, subject matter knowledge. Apa itu subject matter knowledge? Yaitu word spesifik yang dibutuhkan untuk menyajikan isi pelajaran. Yang kedua, yaitu ada action system knowledge, yaitu merupakan sesuatu pengetahuan siapa dan bagaimana anak mencari ilmu dan berkembang, bagaimana kelas dikelola, bagaimana informasi atau konsep diterangkan. Seperti itu. Teman, ada sebuah fakta yang memperlihatkan bahwa memang pengelolaan kelas ini sangat penting, harus dikuasai oleh seorang guru. Karena mengapa? Pengelolaan kelas ini jika tidak efektif dapat memunculkan aneka macam permasalahan dalam pembelajaran. Nah, seiring dengan munculnya
ya, sikap anak yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, jika kita mengetahui bagaimana cara mengelola kelas, diharapkan kelas menjadi kondusif dan masalah-masalah bisa diperkecil. Maka guru harus profesional dalam mengelola kelas. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai prinsip-prinsip administrasi dalam kelas. Pasti teman-teman sudah tahu ya, apa itu yang disebut dengan prinsip. Prinsip itu merupakan suatu titik tolak atau ukuran, atau juga bisa disebut sesuatu yang sangat kuat, yang absolut, dan tidak boleh dinafikan, karena merupakan acuan dan tujuan substansi pelaksanaan setiap kegiatan. Administrasi pun harus berpegang pada prinsip tertentu, sebagaimana prinsip pendidikan gitu. Apa saja prinsip-prinsip administrasi kelas? Teman-teman, prinsip yang pertama dalam administrasi kelas yaitu prinsip efisiensi. Apa itu prinsip efisiensi? Yakni cara kerja yang tepat gitu dalam mengelola kelas. Yang pertama, tenaga administrasi akan berhasil dalam tugasnya bila dia menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada secara efisiensi atau tepat ya. Seorang administrator yang profesional harus mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengelola aktivitas pengadministrasian dan tindakan terbebani oleh biaya yang tinggi. Gitu. Adapun agar prinsip efisiensi terlaksana, semua objek baik teman-teman, agar prinsip efisiensi ini berjalan dengan baik gitu, maka semua objek administrasi harus diorganisasikan dengan baik sehingga penerapan prinsip efisiensi benar-benar relevan dengan tujuannya. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Nah, di sini prinsip pengelolaan juga penting adanya dalam administrasi kelas. Mengapa? Karena administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah memanage yang baik, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Dengan demikian, target yang dituju dengan mudah dapat dicapai dengan baik. Perencanaan yang dilakukan berpihak pada visi dan misi yang jelas, sehingga program-program yang dijadwalkan dibuat secara sistematis dan mendahulukan skala prioritas sebagaimana yang diatur dan dijadwalkan. Nah teman-teman, menurut pandangan Ngalim Purwanto, setiap program itu harus didahului dengan perencanaan. Karena kenapa? Kalau tidak ada perencanaan, maka tidak terarah atau tidak sistematis. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam membuat perencanaan? Yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Pastinya sebelum kita melakukan suatu program, kita merumuskan terlebih dahulu bagaimana anggarannya, bagaimana proses pelaksanaannya, dan sebagainya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi sebelum kita membuat program, kita harus meneliti permasalahan yang ada agar kita bisa mencari solusi. Apa yang harus kita rencanakan gitu. Yang selanjutnya itu mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Tentu dalam pengelolaan atau dalam administrasi kelas ini juga perlu mencari data siswa agar bisa dimasukkan ke dalam absensi dan juga bisa mengkondusifkan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Nah, misalkan kita membuat program pentas seni, tahap-tahapannya yang pertama menyusun organisasi ya, panitia-panitia, lalu anggaran biayanya seperti apa, lalu rangkaian programnya seperti apa, misalkan jam sekian tampil apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu merumuskan bagaimana masalah-masalah itu dapat dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, melainkan atas dasar
skala prioritas. Nah, dikelola artinya diurus dengan baik dan benar yang mengikuti sistem yang sudah dirangkai sebelumnya. Atau prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan yang kreatif. Seorang pemimpin wajib mengembangkan hubungan baik sama semua krunya atau bawahannya gitu, seperti itu. Cerdas merealisasikan human relationship. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyalahkan bawahan, melainkan mengingatkan dan menyarankan dan mencari solusi yang ada, seperti itu. Dengan demikian, semua bekerja atas kesadaran penuh dan bisa efektif dalam pengaplikasian dari perencanaan tersebut. Baik, prinsip yang kelima atau yang terakhir ini yaitu prinsip kerjasama, yang mana prinsip kerjasama ini sangat penting dalam merancang sebuah program, karena jika tidak ada kolaborasi atau kerjasama, maka perencanaan yang telah kita program tidak akan terrealisasikan dengan baik. Nah, di sini pun kerjasama dilakukan atas dasar profesionalis yang tinggi, bukan kerjasama dalam arti kolusi yang mengorbankan kepentingan mendasar dan mengambil manfaat dan sifatnya kamuflase belaka. Nah, manfaat dari kerjasama ini untuk mencapai kinerja yang sinergis, dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Seperti itu mungkin pemaparan dari saya mengenai hakikat administrasi kelas dan juga prinsip-prinsip administrasi kelas. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Dian Muhram. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yakni perihal hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan ataupun administrasi kelas. Jika untuk dikomparasikan, jangankan untuk mengelola sekumpulan individu ataupun manusia dalam menjalankan sehari-hari pun, ketika kita melakukan hal yang dapat kita kategorikan sendiri sebagai suatu hal yang kecil, hambatan akan ataupun selalu ada untuk menghadangi kita. Yang jadi soal adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut. Nah, alangkah baiknya ketika kita ingin menyusun rencana untuk menghadapi suatu hal, tentunya kita harus memahami hal apa dulu yang akan kita hadapi. Dan adapun hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam administrasi ataupun pengelolaan kelas, yang pertama adalah adanya mispersepsi dari peserta didik. Mispersepsi dari peserta didik dapat diartikan sebagai suatu kesalahan sudut pandang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, mindset, dan tindak perilaku. Yang hal ini tentunya sangat menghambat dalam proses pengelolaan ataupun administrasi kelas tersebut. Pada kenyataannya, masih ramai peserta didik yang memiliki mindset certificate oriented atau hanya berorientasi untuk mendapatkan ijazah ataupun sertifikat. Jadi pada saat kegiatan belajar mengajar ataupun pada saat pembelajarannya, dia hanya mementingkan bagaimana caranya mendapat ijazah, bagaimana caranya mendapat nilai-nilai ijazah yang baik, yang bagus, ataupun yang dapat dikategorikan sebagai poin A. Sehingga tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat dikatakan sirna, sebagaimana yang dipaparkan oleh Tan Malaka bahwa salah satu dari tujuan pendidikan adalah memperhalus perasaan. Ketika seorang peserta didik memiliki anggapan ataupun mindset bahwa belajar adalah hanya untuk mendapatkan ijazah, saya pikir tentunya dalam perihal memperhalus perasaannya masih kurang, yang tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan lebih jauh. Baik, yang kedua yakni adanya mispersepsi dari tenaga pendidik. Jika tadi poin pertama membahas perihal mispersepsi yang terjadi pada peserta didik, maka dalam hal ini mispersepsi yang terjadi pada tenaga pendidik adalah kesalahpahaman yang dianut ataupun dialami oleh tenaga pendidik. Salah satunya adalah adanya paham bahwa tugas seorang guru hanyalah untuk mengajar, hanya untuk mentransformasikan pengetahuan yang dia miliki hanya dalam ranah kognitif.
Dia hanya bertugas untuk membagikan materi, tidak memiliki tanggung jawab untuk memotivasi peserta didik dalam belajar. Alih-alih untuk memotivasi peserta didik dalam pembelajaran, justru mindset yang salah yang menganggap bahwa tugas dari seorang guru hanya mengajar, hanya akan menganggap bahwa mengelola kelas hanyalah beban yang tentunya seharusnya tidak dia miliki. Sehingga hal ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam pengelolaan kelas tersebut. Alih-alih menghasilkan kelas yang produktif, kelas inovatif, ataupun kelas kreatif dan lain sebagainya, maka sepertinya yang akan tercipta dari adanya kesalahpahaman dari tenaga pendidik itu sendiri. Mungkin peserta didik akan malu karena tenaga pendidiknya tidak open kepada kita selaku peserta didik, yang tentunya hal ini sangatlah mempengaruhi kondisi psikologis dari peserta didik, dan hal ini tentunya harus diperhatikan juga. Dan yang terakhir adalah adanya kurang sarana dan prasarana. Kekurangan sarana dan prasarana, bagaimana ini bisa dikaitkan dengan hambatan dalam administrasi ataupun pengelolaan kelas? Karena dalam hal ini, pengayaan ataupun bisa dibilang pemberadaan adanya sarana dan prasarana tentulah sudah menjadi tugas dari pemerintah selaku salah satu garda terdepan dalam memajukan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya. Namun dalam hal lain, sarana dan prasarana tersebut dapat diartikan juga sebagai kondisi dari lingkungan sekitar. Bagaimana lingkungan yang masyarakat ciptakan? Bagaimana lingkungan di sekitar sekolah, di sekitar kelas yang masyarakat ciptakan untuk menyambut ataupun bisa dikatakan ucapan selamat datang kepada peserta didik. Sehingga ketika peserta didik terjun ke dalam dunia masyarakat, ketika peserta didik melakukan sosialisasi, peserta didik tidak menjadi bingung, peserta didik tidak menjadi salah paham kembali bahwa sebenarnya apa yang saya lakukan ini ternyata memang benar-benar bermanfaat untuk sesama. Baik, selanjutnya yakni perihal pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengelola ataupun mengadministrasi kelas. Yang pertama adalah pendekatan otoriter. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru memiliki kekuasaan penuh atas kelas yang dia bina, sehingga dalam hal ini guru dapat dibebaskan untuk melakukan hal apapun selama hal tersebut tidak keluar dalam koridor dari pendidikan itu sendiri. Yang kedua, adanya pendekatan secara intimidasi. Hal ini dapat dilakukan ketika suasana kelas sudah benar-benar kacau. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti mengeluarkan perkataan yang tentunya bersifat intimidatif, baik itu berupa ancaman kepada peserta didik dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara permisif. Pendekatan secara permisif dalam hal ini seorang guru bertugas hanya sebagai pembimbing, sehingga peserta didik dibebaskan untuk melakukan kegiatan apapun selama hal tersebut tidak keluar dari jalur ataupun koridor pendidikan itu sendiri. Sekali lagi, contohnya seperti saat kegiatan eksplorasi dalam pembelajaran biologi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan perkembangannya secara alamiah. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara instruksional. Pendekatan ini lebih menekankan kepada kepada tenaga pendidik untuk merencanakan pengelolaan kelas sebaik-baiknya. Karena pada pendekatan ini dipahami bahwa pengelolaan kelas yang baik selalu dimulai dengan perencanaan kelas yang baik juga. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini, pendekatan pembelajaran dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mencegah ataupun menghentikan adanya penyimpangan ketika saat proses pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya adalah pendekatan resep. Dalam hal ini, pendekatan resep dapat diartikan ataupun dapat dijabarkan sebagai daftar-daftar dari apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran ataupun selama proses pendidikan berlangsung. Nah, selanjutnya adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku sebenarnya lebih merujuk kepada teori belajar secara behavioristik.
di mana dalam hal ini seseorang dikatakan akan berhasil dalam melakukan pembelajaran di mana seseorang ataupun individu tersebut dapat merubah tingkah lakunya. Nah, selanjutnya adalah pendekatan secara sosio-emosional. Pendekatan secara sosio-emosional dapat dilakukan dengan membangun komitmen ataupun persahabatan antara guru dengan peserta didik, sehingga dalam hal ini peserta didik tidak menjadi ragu, peserta didik tidak menjadi malu sedikitnya untuk bertanya ataupun hanya sekedar berdiskusi, yang tentunya hal tersebut sangatlah bermanfaat. Yang selanjutnya yakni pendekatan secara kelompok. Hal ini berasal dari asumsi bahwa sebenarnya pengelolaan kelas itu yang pertama adalah guru ditekankan untuk melibatkan seluruh personel yang berada di dalam kelas, seluruh anggota yang berada di dalam kelas, sehingga dalam hal ini guru dituntut untuk dapat bisa mengajak seluruh personel di dalam kelas untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut aktif di dalam kelas tersebut. Yang kedua, karena memang tujuan dari sebenarnya pengelolaan kelas itu adalah untuk membina kelas yang produktif. Sehingga dalam hal ini, seperti yang tadi dikatakan pada saat hambatan, tugas guru bukan hanya sekedar untuk mengajar. Lebih daripada itu, tugas guru sangatlah penting dalam pembinaan individu. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah pendekatan secara elektis dan pluralistik. Dalam hal ini guru mengkombinasikan setiap variasi-variasi dari pendekatan-pendekatan yang ada, sehingga tidak membatasi perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam peserta didik, dan hasilnya dapat melayani ataupun diharapkan setiap kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik dapat dilayani dan dapat terpenuhi oleh tenaga pendidik. Diperbolehkan selama hal tersebut tentunya bersifat mendidik dan tidak berlebih-lebihan. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang selanjutnya, bentuk kegiatan administrasi kelas. Mengelola kelas merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik, yang meliputi sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. Depdiknas sendiri menyebutkan ada 8 aspek pengelolaan kelas, yaitu mengecek kehadiran siswa, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksanya dan menilai pekerjaan siswa tersebut. Kemudian pendistribusian bahan dan alat. Kemudian mengumpulkan informasi dari siswa, mencatat data siswa, pemeliharaan arsip, menyampaikan materi pembelajaran, dan memberikan tugas atau pekerjaan rumah. Dalam bidang garapan administrasi pendidikan yang meliputi kegiatan catat-mencatat atau recording dan melapor atau reporting seluruh komponen kegiatan, adapun kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas meliputi buku supervisi, buku penerimaan dan pengambilan rapor, daftar hadir siswa atau absen, buku penilaian, buku mutasi siswa, buku notulen rapat, grafik absen siswa, jadwal pelajaran, buku keuangan, papan absen harian, buku tamu, denah tempat duduk siswa, buku BP, daftar inventaris kelas, buku UKS atau berobat, kalender pendidikan. Dalam menjalankan rutinitas sebagai seorang guru yang tentunya mempunyai aktivitas yang cukup kompleks, padat, jarang sekali waktu buat santai-santainya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di sini saya sudah memaparkannya dalam bentuk checklist untuk memudahkan dalam merancang program pengelolaan untuk mencapai target yang lebih baik per tahun pelajarannya. Aspek yang disajikan di bawah yang dalam praktiknya disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing guru dan sekolah, yakni aspek kalender pendidikan, perhitungan minggu dan hari efektif, dan analisis hari efektif, standar isi atau SKL, pemetaan KD dan indikator, kemudian analisis indikator, program tahunan, program semester atau alokasi waktu,
penyusunan silabus, penyusunan RPP, penetapan KKM, buku absen, daftar persentase siswa yang berupa papan atau grafik atau absen biasa juga gak apa-apa. Buku agenda mengajar, buku penilaian ulangan harian, UTS, tugas, PR, UAS, dan praktik. Analisis evaluasi, program perbaikan dan pengayaan, bank soal, kisi-kisi soal, jurnal kelas, pencapaian target berupa kurikulum dan tuntas materi, seberapa daya serap siswa dalam pembelajaran, buku catatan kasus, buku tamu atau buku supervisi, buku notulen rapat, dan daftar investasi atau berupa barang yang ada di kelas apa saja, penerimaan dan penyerahan rapot, wali kelas, buku mutasi siswa, buku keuangan, denah kelas, dan catatan perkembangan atau pertumbuhan siswa, jadwal pelajaran, buku penghubung orang tua atau wali siswa dengan sekolah, rekapitulasi nilai atau semester, dan rapot. Dari checklist di atas, demikian perangkat administrasi guru yang perlu disiapkan dalam menjalankan tugas yang tanggung jawab yang diemban sebagai guru dan tenaga kependidikan. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.